Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video saya. Dan apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, di video kali ini adalah video yang kedua, yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi. Ini adalah area pemakaman. Dan di sini saya akan menemui Bapak Hasan yang tinggal menyendiri di tengah-tengah kuburan. Bahkan rumahnya aja itu berada di atas tanah kuburan ya teman. Nah kebetulan kalau ke sana itu adalah ke perkampungan. Nah, kalau untuk menuju ke rumah Bapak Hasannya itu kita ke sini teman-teman. Kita menyusuri jalan ini, namun kita akan belok lagi menuju masih area pemakaman. Dan di sini saya akan ngobrol bersama Bapak Hasan tentang pekerjaannya ya, yaitu seorang penggali kubur teman-teman. Bahkan Pak Hasan ini seringkali menguburkan si jenazah yang habis korban pembunuhan, korban tabrakan dan sebagainya. Bahkan ketika menguburkan tersebut, si jenazah, si mayat tersebut ada dalam kondisi yang mengenaskan. Kondisinya bahkan ada yang sampai patah, ada yang pecah, badannya bahkan agak sedikit hancur ya teman-teman. Dan seperti biasa menuju ke rumahnya itu menuju ke sini ya. Dan kita di sini akan ngobrol seputar pengalaman ketika menggali kubur khusus untuk orang-orang yang baik itu korban pembunuhan, korban tabrakan dan sebagainya. Apakah Pak Hasan merasa ngeri ataupun merasa agak jijik atau takut gitu menguburkan si jenazah yang kata Pak Hasan itu hampir dari sekujur badannya itu banyak yang hancur. Nah, tadi dari sana ya. Nah, ini juga masih area pemakaman teman-teman. Ini adalah mungkin kandang ayam atau kambing ya yang digunakan Pak Hasan. Ini masih area pemakaman teman-teman. Masih pemakaman, dan itu rumahnya ya. Rumahnya itu berada di atas kuburan, di atas pemakaman. Namun yang dijadikan rumah ini adalah tanah dari orang tuanya yang dulunya diperuntukkan untuk apa ya, makam keluarga gitu teman-teman. Namun karena Bapak Hasan berpisah sama istrinya, jadi Pak Hasan membangun rumah di tengah kuburan ini ya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke rumahnya. Seperti biasa teman-teman, pemandangan di depan rumah Bapak Hasannya ini adalah area kuburan keluarga ya. Nah itu adalah rumah dari Bapak Hasannya, dan ini ada sekitar 2 makam keluarga yang nanti kita akan coba ngobrol. Ini makam siapa sih? Apakah makam dari kakak atau keluarga atau yang lainnya ya, yang dimakamkan pas di depan rumahnya. Jadi makam ini adalah makam yang dulu sebelum ada rumah. Jadi ada makam dulu, baru Pak Hasan bangun rumah di sini. Jadi ada 3 teman-teman, bukan 2 ya rumahnya itu. Nah kebetulan di sana sudah ada Bapak Hasannya. Kita langsung silaturahmi aja ke sana teman-teman. Dan pintunya sih sudah terbuka teman-teman. Kita langsung aja silaturahmi. Assalamualaikum. Salam. Oh ada Pak Hasannya. Oh. Pak lagi ngapain Pak? Biasa weh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Pak, mau minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih yang kedua kali ya Pak ya. Silakan. Iya. Oh iya, tapi maaf ini kondisi rumahnya hancur. Oh lagi dibenerin ya Pak ya? Ya lagi direnovasi, Lagi tapi belum selesai. belum selesai. Oke, mungkin nanti renovasinya dilanjut ya. Kita ngobrol dulu ya Pak ya. Salah. Ayo. Ya teman-teman, kita sapa dulu Bapak Hasan. Bapak Hasan gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak ini mohon maaf Pak,
sebelumnya karena saya datang kedua kali dan juga saya mau minta penjelasan tentang kegiatan Bapak seorang penggali kubur itu. Nah, Pak, Bapak kan seorang penggali kubur ya Pak ya? Iya. Itu sudah berapa tahun Pak mulai pekerjaan sebagai penggali kubur? Ya, saya kalau menggali kubur itu sekitar 5 tahunan lah, 5 tahunan ada. Tahunan. Ya. Iya. Selama 5 tahun tersebut, selama menggali kubur ya Pak ya, pernah enggak ketika menggali ada kejadian-kejadian aneh itu di dalam lubang galian tersebut? Ya, kalau hal-hal aneh di dalam galian kubur ya banyak sebenarnya, banyak. Bisa ini Pak dijelaskan. Contohnya lagi gali kubur, kalau di sini kan posisinya posisi kuburan itu udah ratusan tahun. Oh, di sini tuh Pak. Iya, udah ratusan tahun. Jadi mungkin udah rata kegali lagi, udah rata kegali lagi, ya. Ketumpuk gitu. Ya, sama yang baru gitu ya. Iya. Jadi pernah ada kejadian dulu gitu ya. Kalau nggak salah tahun berapa lah, saya lupa lagi gitu. Pas gali kuburan ada udah pas mau nguburin, ini pas lagi gali jegongan ternyata di dalamnya masih ada mayat yang masih utuh. Mayat masih utuh? Ya, malahan pas dibuka jegongannya wanginya masih ada, itu masih wangi, ada. Pak? Iya, masih wangi. Padahal itu udah sekitar mungkin bila dibilang ya, tahun atau ratusan tahun? Ratusan, ininya aja udah rata, udah nggak ada, udah tanah seperti biasa. Sudah terlihat nggak ada bekas makam Pak? Ya, udah nggak ada. Dataran biasa gitu? Ya udah rata lagi, udah banyak rumputnya, udah nggak ada ciri-cirinya bahwa di situ ada kuburan, udah nggak ada. Itu kain worinya aja masih, ya kalau di sini bilangnya itu boeh lah. Kain kapan ya Pak? Ya, kain kapannya itu masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Terus kondisi si jenazah tersebut gimana Pak yang Bapak lihat itu? Apakah semacam masih ada kulitnya atau tinggal tulang belulangnya saja Pak? Saya nggak berani buka ya, tapi ini dilihat dari kondisinya, ya jangankan dalamnya, luarnya aja itu masih bagus. Jadi kayak yang masih baru dikuburin gimana lah, kayak yang masih baru dikuburin, padahal itu makam atasnya aja udah nggak ada, mungkin udah ratusan lah, udah ratusan tahun. Mungkin itu keajaiban juga ya Pak ya? Ya, itu keanehan. Ada makam yang sudah ratusan tahun, namun ketika kegali lagi mau di itu pemakaman baru, ternyata di dalamnya masih ada. Ada itu. Itu dari cerita-cerita mungkin Pak, makam tersebut mungkin makam siapa gitu Pak? Dari mungkin yang saya kurang tahu ya, karena udah kejadiannya mungkin udah ratusan tahun. Ya. Tapi mungkin itu mungkin orang-orang soleh, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah lah ya. Kalau orang biasa ya jangankan ratusan tahun, baru 30 hari aja udah hancur. Ya udah bau gitu ya Pak. Ya udah bau. Sudah ratusan tahun. Masih utuh. Bahkan kain kapannya aja masih bersih ya Pak. Ya, masih bersih. Terus gimana itu Pak? Tutup lagi, saya pakai tanah, ditutup lagi. Ya. Itu yang dikubur baru di dekatnya gitu, di sampingnya. Di sampingnya udah. Tapi yang makam masih utuh itu saya bikinin nisan, tapi nggak pakai nama. Nggak pakai nama. Iya Pak ya. Ya karena nggak tahu namanya siapa, saya nggak tahu, itu saya bikinin aja, udah bikinin nisan. Bikin dua ya Pak ya. Ya, jadi bikin 2 nisan, tapi yang satu nggak ada namanya. Itu kejadian ketika menggali kubur ya. Ada semacam jenazah yang masih utuh ya. Mungkin dari sosok orang yang soleh dulunya Pak ya. Ya mungkin itu. Diberi kelebihan, mungkin jasadnya masih utuh ya Pak ya. Nah, selain itu ada kejadian lain nggak Pak? Ya banyak, contohnya lagi pas gali, ini ada hewan, umpamanya hewan kalajengking, itu ada juga. Saya bingung juga, soalnya kan udah posisinya udah dalam, itu nggak mungkin hewan kalajengking masuk ke situ, udah keras tanahnya aja.
Malah ada kalajengking banyak di situ. Bermunculan Pak. Iya banyak, jadi sarang kalajengking. Wah, banyak, berapa tahu itu. Udah saya ambil, ada yang dibunuh, ada yang ya diangkatin ke atas. Itu pada menggigit Bapak nggak ke waktu itu? Enggak, ya saya berusaha yang deket saya matiin aja udah. Yang deket dimatiin, yang belum ininya diciduk pakai ini, pakai pacul dikeatasin. Banyak juga itu. Bapak kan profesi sebagai penggali kubur itu sudah 5 tahunan ya, Ya. Pak. Kebetulan rumah Bapak juga ini berada di tengah-tengah kuburan Ya, Pak. ya. Ke samping, kiri, kanan, belakang kuburannya Pak ya. Jauh dari tetangga ya Pak ya. Nah, itu ada nggak pengalaman ketika menggali kubur untuk orang-orang yang misalnya habis pembunuhan atau kecelakaan gitu Pak? Ya sering. Di sini kan kuburan umum. Iya. Saya nguburin 5 tahun itu udah jadi gali kubur resmi. Kalau sebelum itu saya bantu-bantu sering. Sering, jadi sebelum 5 tahun itu udah bantu-bantu gitu. Jadi yang bantu-bantu mah mungkin nggak kehitung tahunnya. Ya nggak kehitung. Udah jadi resmi itu 5 tahun. Ya 5 tahun Jadi, saya penggali kubur. Jadi pegawai resmi gali kubur di sini ya Ya. Pak ya? Yang 5 tahun itu. Ya karena Allah lah, karena Allah gitu. Itu pengalaman ketika menggali kubur untuk orang-orang yang habis dibunuh atau habis kecelakaan yang badannya hancur, pernah nggak Pak? Ya itu kejadiannya sering sebenarnya ada yang kejadian tabrakan, kejadian meninggal dalam keadaan rusak, terus ada yang terbunuh lah gitu ya, ada yang terbunuh juga. Itu sebenarnya sering. Merasa ngeri nggak Pak ketika menguburkan orang-orang itu, ya, jenazah tersebut gitu? Ya kalau kita sih ngerinya bukan karena ini ya, ngerinya karena lukanya itu, karena lukanya. Soalnya kalau orang meninggal luka itu tetap lukanya kan kelihatan. Ya, terus lukanya kelihatan, darahnya tetap masih keluar. darahnya masih mengucur ya Pak ya? Ya darahnya tetap keluar. Darahnya masih keluar, walaupun di apa-apa juga tetap kan darah kegoyang sedikit, umpamanya nih lukanya kegoyang sedikit kan ini keluar. Umpamanya ini kan nguburin ini harus dibuka nih. Harus dibuka wajah tersebut ya. Ya supaya mencium tanah itu dibuka. Itu yang saya ngeri itu pas lukanya itu di kepala, itu yang saya ngeri. Wah ini kepalanya umpamanya pecah gitu. Nah itu korban kecelakaan Pak? Ya korban kecelakaan, ada yang ya itu. Jadi pas waktu itu mah nguburin korban tersebut Bapak merasa ngeri gitu? Ngeri, Ya. bukan ngeri takut tapi ngeri melihat Kasihan gitu biasa. melihat Ya. ini ya, Melihat lukanya itu. Lukanya kan aduh, saya aja sampai nggak kuat ngelihatnya. Udah berapa puluh mayat atau jenazah yang dikuburkan sama Bapak? Saya bingung. Ya ratusan. Ratusan lah, udah banyak banget. Apalagi waktu musim kemarin itu COVID yang nguburin COVID gitu hampir tiap hari kan. Yang meninggal itu hampir tiap hari, kadang-kadang sehari 3 kali saya nguburin. Kadang jam 12 malam masih nguburin orang. Jadi yang dikuburkan sama Bapak Hasan ini sudah nggak terhitung? Ya nggak kehitung ya, nggak pokoknya lupa lebih gitu. dari 100? Ya lebih itu lebih. Mendekati Ya mungkin ya sekitar ratusan lebih lah, ratusan lebih. pokoknya ratusan lebih ya, Ya. Pak ya? Kalau ribuan mah enggak ya? Ya enggak kalau ribuan. Oke Bapak Hasan, Bapak Hasan kan tadi pernah menguburkan orang-orang yang boleh dibilang kena musibah gitu ya, Ya. Pak ya? Dari ya dibunuh orang atau korban kecelakaan yang jenazahnya mungkin agak rusak gitu ya Pak ya? Ya. Itu setelah menguburkan pernah nggak mengalami kejadian-kejadian aneh Pak? Kejadian hal aneh itu sebenarnya nggak ada ya. Tapi sifat manusia kan dikasih oleh Allah itu ada sifat takut tetap ya. Oh jadi rasa takut mah ada Pak? Ya,
nggak mungkin orang bilangnya nggak takut, nggak mungkin lah. Tetap takut itu ada, cuman ada yang bisa menguasai diri, umpamanya menahan nih. Ada yang menahan, ada saya kalau orang habis nguburin orang seperti itu ya rasa takut tetap ada, rasa takut tetap ada. Tapi berusaha, karena ini adalah namanya orang meninggal, tetap ya Allah yang punya, kenapa kita takut gitu. Jadi saya berusaha ditahan, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi rasa takut Pak tetap ada ya Pak ya? Ada, namanya manusia tetap ada. Ya, ya. Jadi kebetulan kan Bapak juga di sini sendirian ya Pak ya? Ya sendirian. Nggak ada teman, nggak ada saudara, jauh ya Pak ya? Ya jauh dari orang, makanya betah sih betah, alhamdulillah lah. Iya. Namanya bahkan saya kalau tidur di rumah orang, umpamanya nginep ya, ada yang hajatan sama apa, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau di rumah orang. Tapi kalau di sini walaupun keadaan begini rusak terus ya, nggak layak pakai sebenarnya, nggak layak pakai. Tapi tahu ya, saya malahan enak aja Rasa nyaman gitu, nyaman. walaupun sendirian di sini. Udah sendirian, mana kondisi ini bukan tempat untuk ditinggalin lah sebenarnya. Ya kebetulan ini lagi direnovasi ya, Ya. Pak ya, sama Bapak habis tertimpa pohon kemarin ya Pak ya. Ya ya. Kebetulan saya juga tadinya sempat ini teman-teman nggak enak, soalnya Bapaknya lagi bekerja untuk membenahi atau merenovasi rumah ini, tapi bahasanya tadi welcome, silakan kalau untuk ngobrol ya Pak ya. Ya hitung-hitung istirahat. Istirahat, ya. Keduanya lagi saya udah kecapean kerjanya sendiri terus. Oke Bapak, terima kasih banget ya sudah berbagi kisah, berbagi pengalaman seputar Bapak kehidupan di sini dan seputar pekerjaan Bapak seorang penggali kubur. Bahkan tadi menggalinya juga pernah ada kejadian-kejadian aneh ya Pak ya, ada Ya. sosok jenazah atau mayat yang masih utuh, Yang masih utuh. mungkin orang soleh mungkin ya Pak ya. Dan juga tadi menguburkannya itu ada korban bekas kecelakaan yang Bekas hancur ya, Pak ya. kecelakaan ada. Pak saat ini sempat ngeri melihat luka yang ada di kepalanya si korban tersebut. Namun Pak Hasan berusaha tegar ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Kalau nggak saya kuburin siapa? Iya. Oke Bapak, terima kasih banget atas waktunya ya. Ini ada titipan Pak, mudah-mudahan Aduh. bisa membantu sedikit. Malahan titipan lagi. Aduh. Pak ada titipan, mudah-mudahan bisa membantu. Aduh, ya, terima Pak, ya. kasih. Iya, kasih. iya. Pak, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya ya Pak ya. Di Amin. sini. Saya pamit keliling di kampung ini ya Pak ya. Yo, boleh. Assalamualaikum.